Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji kitab Kifayatul Akhyar. Kita masih berbicara tentang ar-rahn, yaitu gade. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma syartur marhuni kaunuhu ainan ala rajih. Kemudian syarat barang yang digadekan itu adalah kaunuhu ainan, dia berupa benda fisik ala rajih berdasarkan pendapat yang dikuatkan. Fala yasihu rahnud dain, maka tidak sah menggadaikan hutang. Lianna syartal marhuni an yakuna mimma yuqbad, karena syarat barang yang digadaikan itu adalah dia bisa diyuqbad, bisa diserahkan, bisa dikuasakan. Wad-dainu la yumkin qabduhu, sementara hutang tidak mungkin dipegang atau prosesnya diserahkan seperti barang yang tadi itu. Wa idza qubida kharaja an kaunihi dainan, maka ketika sesuatu itu bisa dipegang, bisa diserahkan, bisa diqabat itu, maka dia keluar dari statusnya sebagai hutang. Wa yashtaritu fil marhuni bihi an yakuna dainan mustaqiran, dan disyaratkan pada hutang pada barang yang marhuni bihi, yang akan dijaminkan itu an yakuna dainan mustaqiran, yaitu disebabkan oleh adanya hutang yang mustaqiran, yang sudah tetap. Wahtaraza syekhu bid-daini anil aini. Kemudian dengan kata-kata ad-dain dan kata-kata hutang, penulis itu mengeluarkan al-ain, yaitu berupa fisik atau benda. Ya. Maksudnya di sini tidak boleh menggadaikan barang dengan barang. Barang disebutkan karena minjam barang gitu. Tapi harus karena menggadaikan barang untuk menjaminkan hutang. Nah, itu bukan menjaminkan barang. Fala yasihur rahnu alal ain, maka tidak sah rahan itu alal ain atas sebab barang, sama-sama barang. Kal ainil maghsubah wal musta'arah wa jami'ul a'yanil madmunah, ya, seperti barang yang dirampas atau dipinjamkan, dan semua barang-barang yang menjadi jaminan atau dijaminkan. Li'anal maqsudah, dan karena maksud daripada rohan ini gadian adalah istifa'ud daini binal ainil marhunah, yaitu melunasi hutang dengan barang yang dijaminkan. Ketika hutang tidak bisa diselesaikan, maka ain itu, barang itu dijual untuk menutup hutang. Nah, nggak bisa digambarkan kalau barang sama barang begitu. Wala yutasawwar istifa'ul aini minal ain, maka itu tidak bisa melunasi hutang barang dengan yaitu berupa barang dengan barang. Nah, itu. Wakila yajuz, ada juga yang mengatakan boleh, tapi ini pendapat tidak kuat. Wa qauluhu, dan perkataannya iza istaqarra subutuha, dengan syarat apabila hutang itu sudah tetap kedudukannya. Dengan kata-kata ini yaqtadi anna daina qabla istiqrarihi la yasihur rahnu bihi wa in kana laziman. Dengan kata-kata ini menunjukkan bahwa sungguhnya hutang itu sebelum dia tetap la yasihur rahnu bihi, tidak boleh menjaminkan sesuatu barang karena sebab hutang yang belum tetap. Ya, itu berarti maksudnya yang dimaksudkan dengan perkataan ini. Wa in kana laziman, meskipun bahwa hutang itu sudah lazim. Lazim itu artinya orang tidak boleh dibatalkan hutang tersebut. Walaysa kadzalik, dan tidak demikian. Tidak mesti harus hutang itu dalam bentuk hutang yang sudah tetap gitu ya. Fa innahu yasihur rahnu bid-dainil lazim wa illam yastaqir, ya. Maka di sini sah melakukan gade disebabkan oleh hutang yang lazim, ya, hutang yang sudah mewajibkan orang untuk mengganti hutang tersebut. Wa illam yastaqir, meskipun hutang ini belum tetap, belum final maksudnya.
Wazalika kadaini salam. Nah, ini sama dengan dain atau hutang disebabkan oleh jual beli salam. Karena dalam jual beli salam itu barang yang dipesan sesuai dengan kriterianya itu akan diberikan pada masa yang sudah ditentukan, sementara harganya sudah diterima. Nah, ini kan berarti belum selesai masalahnya itu, belum yastakir. Nah, hutang juga demikian gitu. Nah, tidak mesti dia harus penal dulu, tapi sudah ada ikatan bahwa si yang berhutang harus melunasi hutang. Jadi tidak mesti hutang itu sudah final. Wa kadzalika yasihu bima yu'awwalu ila luzum katsamani fi zamanil khiyar. Dan juga boleh kita menggadaikan suatu barang karena hutang yang dianggap dia akan menjadi hutang yang mengikat. Ya, seperti apa? Seperti membayar harga fi zamanil khiyar. Saman atau menyetujui harga pada saat masa khiyar, masa transaksi, ya. Kan sudah ada yang misalnya harga yang disepakati tapi masih dalam masa transaksi. Nah, hutang juga demikian, ya, ketika dia masih dalam proses akan menjadi hutang. Nah, lalu kemudian melakukan gade, saya gade barang ini untuk menjamin hutang itu boleh maksudnya. Washtaritu fid daini an yakuna ma'luman lahuma, dan syarat daripada hutang ini itu harus diketahui oleh keduanya, jumlahnya berapa itu. Qalahu Ibnu Abdan, ini dikatakan oleh Ibnu Abdan wa sahibul Istiqsa, pengarang kitab Istiqsa, wa Abu Khalab At-Tabari wa jazama bihi Ibnu Rifa'ah, dan ini juga dikuatkan oleh Ibnu Rifa'ah. Qala walirrahini ar-ruju'u fihi ma lam yuqbiduhu. Jadi bagi orang yang menggadaikan barang ini boleh dia membatalkan, maksudnya tidak jadi selama barang tersebut atau barang yang digadaikan ini belum diserahkan. Qabdul marhuni ahadul arkani aqdir rohani, bahwa menyerahkan atau menerimakan barang yang digadaikan itu adalah salah satu rukun daripada akad gade. Fi luzumihi, dalam kelazimannya, ya. Fala yalzam illa biqabdihi, maka akad gade tidak akan bisa sah, fala yalzam illa biqabdihi, dengan cara kecuali setelah menyerahkan barang yang akan digadaikan, diqabad maksudnya. Kenapa? Kalau Allah Ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, farihanu maqbudah, yaitu rohan gade yang diserahkan, yang telah dipegang barangnya. Jadi disifatkan dengan sesuatu yang dipegang, yang sudah diserahkan. Nah, jadi melekat sekali, maka ini menjadi syarat. Wasafahu bil qabdi, dan Allah mensifatkan gade ini dengan qabad, dengan penyerahan barang, dengan diterima, dipegang barang itu. Fakana syaratan fihi, maka dia menjadi syarat padanya. Sebagaimana sifat ar-raqabah bil iman, sebagaimana menyifati ketika orang disuruh mendagangkan budak yang mana? Nah, disifati dengan iman, yaitu raqabah mukminah, budak yang beriman kepada Allah. Wasyahadah bil adalah, dan juga seperti apakah orang yang boleh bersaksi itu? Ya, sifatnya harus adalah, yaitu adil, dalam hal ini tidak melakukan dosa besar, ya, tidak fasik. Falau rahana walam yuqbid, kalau dia menggadaikan sesuatu tapi belum diserahkan barang yang digadaikan ini, falahu dzalika, maka boleh baginya dia untuk melakukan hal itu. Li'annahu qabla al-iqbad aqdun jaiz, karena sebelum diserahkan itu adalah akad yang boleh saja, akad yang boleh. Min jihatir rahin, ya, akad yang boleh dilakukan oleh si yang akan menggadaikan ini, ya, dia masih memiliki kebebasan di situ. Falahu ruju' fihi, maka boleh baginya untuk membatalkannya kembali. Ya, kazamanil khiyar fil bai'i, sebagaimana khiyar pada jual beli. Nah, dalam masa transaksi ada 3 hari orang boleh memilih antara melangsungkan jual beli atau tidak. Nah, itu namanya zaman khiyar. Demikian juga dengan orang yang menggadaikan barang sebelum dia menyerahkan barang, itu boleh melakukan hal itu. Faiza kubid, nah tapi kalau sudah dia serahkan barang yang dijaminkan ini,
lazima, maka lazim, maka di sini sudah lazim, artinya lazim ini sesuatu itu tidak boleh lagi dibatalkan, sudah mengikat, ya. Walaysa lahu hina idzin arujuk, maka pada saat itu nggak boleh dia membatalkan. Liluzumil aqdi, karena akad ini sudah lazim, artinya lazim itu sudah permanen, tidak bisa digugat dan tidak bisa difasakh, tidak bisa dibatalkan, ya. Summa ruju'u qad yakunu bil qauli wa qad yakunu bil fi'li, dan rujuk ini membatalkan sebelum diserahkan barang itu adalah bentuknya apa? Dengan qaul, dengan perkataan, wa bil fi'li, dengan perbuatan. Fa iza tasarrafa ar-rahin fil marhuni bima yuzilul milk, ya, apabila yang menggadaikan barang ini melakukan sesuatu pada barang yang digadaikan itu sehingga apa? Sehingga barang digadaikan ini yuzilul milki, bahwa si penggadai kehilangan kepemilikan terhadap benda ini dengan apa? Maka ketika barang yang akan digadaikan ini adalah kepemilikannya sudah tidak ada pada dirinya, batalar rahnu kal bai'i wal itaq, maka di dalam hal ini batalah proses gade itu sebagaimana jual beli, ya, dan juga sebagaimana memerdekakan budak. Misalnya waja'alahu shadaqan, lalu kemudian hilang kepemilikan terhadap barang ini karena apa? Dia jadikan sebagai shadaq, sebagai mahar, wa ujrah, sebagai sewa, aw rahanahu 'inda akhar wa aqbadahu, atau barang ini hilang kepemilikan darinya karena apa? Dia gade juga kepada orang lain dan sudah diserahkan, wa aqbadahu, aw wahabahu wa aqbadahu, atau dia sudah menghibahkan barang ini dan sudah diserahkan, berarti kepemilikannya sudah hilang. Fakulu zalika ruju'un lahu, dan ini adalah bentuk pembatalan daripada rohan atau gade sebelum menyerahkan barang yang digade. Walau ajaral marhuna fahal huwa ruju'un, apakah kalau seandainya dia menyewakan barang yang akan digadaikan sebelum diserahkan ini, apakah itu dikatakan juga rujuk atau fasakh atau dikatakan sebagai pembatalan? Yunzaru, maka dilihat. In kanatil ijaratu tanqadi qabla mahilid dain, apabila sewa menyewa itu selesai sebelum masa hutang itu selesai, falaisa birujuin, maka tidak dikatakan sebagai proses rujuk kembali atau sebagai proses pembatalan. Qat'an, secara qata', secara pasti, indal Iraqiyin wal mutawali, itu menurut para ulama Irak dan al-mutawali. Wa qata bihi asy-Syaikh Abu Hamid wal Baghawi, dan juga ini dikuatkan oleh Syekh Abu Hamid dan Awal Baghawi. Wa nassa alaihi Syafi'i, dan juga ini merupakan pendapat asli dari Imam Syafi'i. Kaza qalahu Nawawi, demikianlah dikatakan oleh Nawawi dalam kitab Ziyadatur Rawdah. Wa in kana ad-dainu yahillu, seandainya utang itu yahil qabla inqida'il ijarah, sudah selesai masanya sebelum selesai masa penyewaan. Fa in jawazna rahnal ma'juri, jika kita membolehkan, ya, menggadaikan barang yang telah disewakan dan wa bai'uhu, dan juga dijual, wa huwal asah, dan ini adalah yang paling sahih, falaisa birujuin, maka ketika itu tidak dikatakan sebagai rujuk, tidak dikatakan sebagai pembatalan. Walau wati'a al-jariyatal marhunah, bagaimana kalau seorang itu menggauli budak yang digadaikan. Fa in ahbalha, jika dia sampai hamil, fahuwa ruju'un, maka dikatakan sebagai rujuk, sebagai pembatalan. Wa illam tahbal au zawwajha, kalau dia tidak hamil dan atau dia menikahkannya dengan yang lain, falaisa biruju'in, dan juga bukan dikatakan sebagai proses pembatalan terhadap akad rahan. Wa qaulu syekh, dan perkataan penulis, walirrahini arruju'u fihi, apa sebenarnya makna bagi seorang yang menggadaikan, boleh dia membatalkan atau boleh dia kembali dari akad rahan atau tidak jadi. Maksudnya di sini adalah yakni fil marhun, yaitu pada barang yang digadaikan, pada barangnya dia boleh membatalkan barang itu yang digadaikan, maksudnya. Kemungkinan juga maksudnya walirrahini arruju'u fihi, itu adalah ruju'uhu wa yajuzu ruju'uhu ila aqdir rahin, aqdir rahni, artinya boleh dia membatalkan akad
rahan. Tapi yang paling kuat adalah almarhun. Di sini boleh bagi orang yang menggadaikan itu untuk tidak jadi menggadaikan barang itu ya, sebelum diqabat, sebelum diserahkan barang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.